Sinteyong resmi dipecat PSSI. Pemecatan STY disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025 siang. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Sinteyong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia menyusul penampilan buruk Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Garuda mentok di fase grup kalah bersaing dengan Filipina dan Vietnam. Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada kinerja Sinteyong. Namun tentu dinamika Timnas perlu menjadi perhatian khusus. Menurutnya PSSI melihat perlu adanya pemimpin yang bisa menerapkan strategi yang perlu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik dan implementasi program yang juga lebih baik. Setelah pengumuman pemecatan STY, Erick Thohir mengungkapkan surat menyurat akan diurus. Sinteyong diketahui tidak pernah menyumbang trofi sejak menangani Timnas Indonesia pada 2019. Namun dia membawa Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan tembus kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga untuk pertama kalinya dalam sejarah. Berita populer kedua. Begini respon Sinteyong usai dipecat PSSI. Sinteyong berlapang dada dengan keputusan pemecatan oleh PSSI. Hal itu diungkapkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji saat konferensi pers di Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Dia mengaku berbicara langsung dengan Sinteyong perihal pemecatan dan kompensasi. Menurutnya STY menerima semua keputusan, bahkan ia tetap mendukung Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sinteyong sejatinya masih terikat kontrak sampai 30 Juni 2027. Kontraknya sempat diperpanjang pada medio Juni 2024 karena sukses membawa Timnas Indonesia meraih berbagai pencapaian sejarah. Salah satunya mengantarkan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita populer ketiga. Nama pengganti Sinteyong di Timnas Indonesia bocor ke publik. Siapa dia? Dia adalah mantan pemain striker Timnas Belanda, Patrick Kluivert. Nama sosok pengganti STY itu awalnya dibocorkan pengamat sepak bola Haris Pardede sebelum STY resmi dipecat. Di kanal YouTube pribadinya, dia mengaku mendapat info dari sumber terpercaya yang menyebut PSSI akan terbang ke Belanda pada Februari 2025 untuk bertemu Louis van Gaal. Dia memprediksi Van Gaal akan ditunjuk sebagai direktur teknik PSSI, sementara kursi pelatih akan diberikan kepada Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, ada 3 kandidat utama yang sudah diinterview oleh PSSI. Salah satunya legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert. Namun pengumuman resmi akan disampaikan PSSI pada 12 Januari 2025 nanti. Kluivert merupakan striker tangguh saat masih aktif bermain. Dia tercatat pernah membela klub-klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, Ajax Amsterdam, Valencia hingga PSV Eindhoven. Tapi karir kepelatihannya tidak terlalu mentereng. Kluivert sempat menukangi tim seperti Jong 20 hingga klub Turki Adana Demirspor. Di level negara, Kluivert sempat menjadi asisten timnas Belanda di bawah Louis van Gaal dan caretaker timnas Curaçao. Tapi hanya satu prestasi yang ditorehkannya, yakni membawa Jong 20 juara Belofton Eredivisie 2011 hingga 2012. Berita populer keempat. 4 pelaku penembakan bos rental mobil sudah ditangkap. Polisi telah menetapkan 4 pelaku penembakan di res area tol Tangerang Merak. Peristiwa pada Kamis 2 Januari 2025 itu menewaskan bos rental mobil berinisial IA 48 tahun dan melukai R 59 tahun. Keempat pelaku yakni 3 anggota TNI dan warga sipil. Namun Kapolresta Tangerang Kombes Baktiar Joko Mujiono belum merinci identitas pelaku yang sudah ditangkap. Sementara Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia Denny Handrata mengatakan, ada 3 oknum TNI AL diduga terlibat dalam insiden penembakan yang menewaskan bos rental mobil pada Kamis lalu. Ketiganya adalah Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Laksdia Denny mengaku menerima laporan terkait insiden itu pada 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00. Dia mendapatkan laporan bahwa ada 3 anggota dari pangkalan Pondok Dayu, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dikeroyok sekitar 15 orang tidak dikenal di res area kilometer 45 Tol Merak, Tangerang. Pengeroyokan itu dipicu masalah pembelian mobil. Dalam peristiwa itu, salah satu oknum TNI AL melepaskan tembakan hingga menewaskan bos rental mobil dan melukai 1 orang lagi. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut hingga kini masih memeriksa intensif ketiga oknum TNI AL tersebut. Pangko Armada memastikan kasus ini akan diproses secara transparan. Berita populer kelima. Kabar duka pengacara Alvin Lim meninggal dunia di Jakarta. Pengacara Alvin Lim meninggal dunia pada Minggu 5 Januari 2025.
Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Alvin berjuang melawan penyakit gagal ginjal kronis stadium 5. Alvin Lim sempat memposting di Instagram pada 5 April 2024 mengenai bagaimana dirinya berjuang melawan penyakit tersebut. Meski tubuhnya terus melemah, dia tidak pasrah dan tetap semangat untuk sembuh. Kematiannya meninggalkan duka mendalam bagi para sahabat. Salah satunya bagi Roy Sakti, seorang pengusaha kuliner. Dia mengungkapkan, Alvin Lim adalah orang baik dan punya jasa luar biasa untuk Indonesia, khususnya dalam penanganan masalah investasi bodong. Itulah 5 berita populer iNews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus iNews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. iNews.id, ini baru berita.